Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kejora Rizka Amanda dengan NIM 2023 53137. Saya dari kelas C Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perancangan sistem informasi pendataan bantuan sosial berbasis web. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah perancangan sistem informasi yang diampu oleh Ibu Diana Laili Fitri Mkom. Baik, apa saja sih yang akan dibahas pada presentasi kali ini? Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada pengertian dari bansos, yang ketiga ada permasalahan, yang keempat adalah tujuan, yang kelima ada manfaat, yang keenam ada data dan informasi, yang ketujuh adalah narasi flow of document, yang kedelapan gambar flow of document, yang kesembilan adalah narasi konteks diagram, dan yang ke-10 adalah gambar konteks diagram, yang ke-11 hierarki input proses output, yang ke-12 adalah data flow diagram, yang ke-13 adalah desain, yang ke-14 atau yang terakhir ada kesimpulan. Baik, di sini ada latar belakang. Latar belakangnya adalah kebutuhan mendesak untuk mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi dan kesenjangan sosial dalam masyarakat menentukan pembagian bantuan sosial. Diskriminasi sosial dan gender, pengangguran, ketidakstabilan ekonomi, dan kurangnya kesempatan, semuanya memperburuk kemiskinan dan kesenjangan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan organisasi non-pemerintah menggunakan data dan analisis yang mendalam untuk menentukan kelompok sasaran yang paling membutuhkan bantuan sosial. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pembagian bantuan sosial menjadi alat penting untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada pengertian dari bantuan sosial. Apa sih bantuan sosial itu? Bantuan sosial adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Bantuan sosial didistribusikan bisa dalam bentuk sembako ataupun uang. Yang selanjutnya ada permasalahan. Permasalahannya ada dua. Yang pertama adalah keterbatasan pada pengelolaan data calon penerima bansos yang tidak tepat dan belum akurat dalam pembagian. Dan yang kedua adalah proses pendataan nama-nama calon penerima yang masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mendata dengan melalui kertas yang menyebabkan berkas dapat sering hilang. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dibuatnya sistem informasi pendataan bantuan sosial adalah untuk memudahkan dalam mengkoordinir data-data serta tidak terjadi kesalahan dan tepat sasaran untuk pendistribusiannya. Pembahasan selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang pertama untuk meningkatkan akurasi dan integritas data penerima bantuan sosial. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan efisiensi proses distribusi bantuan sosial. Manfaat yang ketiga adalah mempermudah pelaporan dan analisa data bantuan sosial. Yang selanjutnya adalah data dan informasi. Data dan informasi yang pertama adalah nama masyarakat. Nama masyarakat ini adalah nama masyarakat yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai calon penerima bansos. Dan yang kedua adalah nomor KTP pendaftar. Yang ketiga adalah jumlah keluarganya berapa, yang keempat jenis pekerjaannya apa, dan yang terakhir adalah alamat. Pembahasan yang selanjutnya adalah narasi flow of document. Narasi flow of document yang pertama adalah masyarakat mendaftarkan diri ke panitia desa sebagai calon penerima bantuan sosial. Yang kedua, panitia desa mencatat nama dan identitas yang mendaftarkan diri sebagai calon pendaftar penerima bantuan sosial. Yang ketiga, catatan panitia desa diberikan ke TKSK untuk didaftarkan. Yang keempat, daftar penerima yang menerima bantuan akan diserahkan ke panitia desa dan yang tidak terdaftar tidak akan mendapatkan bantuan. Yang kelima, panitia desa memberikan informasi kepada penerima bantuan sosial. Yang keenam,
panitia merekap data dan diserahkan kepada kepala desa untuk ditandatangani. Selanjutnya adalah gambar flow of document. Di sini gambar flow of dokumennya ada masyarakat, dimulai dari masyarakat, selanjutnya adalah panitia desa, terus TKSK, dan yang terakhir ada kepala desa. Dimulai dari masyarakat, masyarakat mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos. Setelah itu ke panitia desa. Panitia desa ini nanti mencatat nama-nama calon penerima yang sudah mendaftar. Setelah itu, dokumen data calon penerima yang sudah mendaftar diberikan kepada TKSK. TKSK ini nanti, data-data yang sudah mendaftar akan didaftarkan oleh TKSK. Setelah itu ada decision. Decision ini nanti yang tidak menerima akan langsung diberikan informasi. Masyarakat diberikan informasi, dan yang menerima akan ke panitia. Dokumen daftar penerima ini nanti panitia memberikan informasi ke masyarakat yang menerima. Setelah itu panitia desa membuat dokumen daftar penerima ini, setelah itu diberikan kepada kepala desa. Kepala desa menandatangani dokumen daftar penerima bantuan sosial. Selanjutnya ada narasi konteks diagram. Narasi konteks diagram yang pertama adalah petugas TKSK memasukkan data-data calon penerima bantuan sosial. Seperti yang pertama adalah nama, yang kedua adalah nomor KTP, yang ketiga alamat, yang keempat jenis pekerjaan, dan yang terakhir adalah jumlah keluarganya berapa. Yang kedua, sistem informasi pendataan bantuan sosial memverifikasi nama yang akan menerima bantuan sosial. Yang ketiga, admin balai desa memasukkan nama untuk mencari atau memvalidasi penerima bantuan sosial. Yang keempat, sistem informasi memberikan daftar-daftar penerima. Dan yang terakhir, sistem memberikan rekapan laporan hasil penerima dan yang tidak menerima ke kepala desa. Di sini ada gambar konteks diagram. Yang pertama ada TKSK, admin desa, dan kepala desa. TKSK mengirimkan data calon penerima ke Siswo pendataan bansos. Setelah itu, Siswo mengirimkan status penerima. Admin desa bisa memasukkan nama jika ingin mencari nama-nama penerima. Setelah itu siswa mengirimkan nama-nama penerima, dan setelah itu bisa cetak laporan. Selanjutnya ada gambar hierarki input proses output. Di sini level 0 adalah sistem informasi pendataan bansos. Yang level 1 ada yang pertama registrasi, yang kedua ada proses data, yang ketiga konfirmasi status penerima, dan yang terakhir adalah laporan. Di sini ada gambar data flow diagram. Eksternal entitasnya ada 3, yaitu yang pertama ada TKSK, yang kedua ada admin desa, dan yang ketiga adalah kepala desa. Di sini ada 4 proses, yaitu yang pertama ada registrasi data, yang kedua proses data, yang ketiga konfirmasi status penerima, dan yang keempat adalah laporan. Di sini TKSK mendaftarkan data calon penerima ke registrasi data. Outputnya adalah data calon penerima. Setelah itu data calon penerima diproses menjadi data penerima. Data penerima setelah itu dikonfirmasi ke status penerima. Di sini status penerima konfirmasi status penerima ke admin desa, karena admin desa dapat melihat apakah orang tersebut menerima atau tidak. Dan ke data penerima juga masuk ke laporan. Di sini laporan ke admin desa, ke TKSK, dan yang terakhir adalah ke kepala desa. Setelah itu ada desain. Desain di sini ada desain untuk TKSK. Desain yang pertama adalah ini tampilan awalnya. Setelah itu masuk
ada pilihan untuk TKSK atau admin. Setelah itu, memilih jika TKSK dipilih TKSK, jika admin memilih admin. Jika sudah memilih, ada tampilan untuk login. Di sini tampilan login ada username dan password. Setelah itu ada remember username. Setelah itu login. Setelah login untuk TKSK, di sini ada masukkan data diri calon. Di sini ada nama-nama. Setelah itu memasukkan nama. Setelah itu memasukkan nomor KTP. Setelah itu memasukkan jumlah keluarga, jenis pekerjaan dan alamat. Di sini ada pilihan laporan, pencarian, tambah. Kalau tambah ini berarti nanti yang memasukkan data diri. Memilih opsi tambah dan profil. Di sini jika sudah mengisi data diri calon penerima, bisa mengklik daftar. Setelah itu tampilannya adalah pendaftaran yang Anda lakukan telah berhasil. Yang selanjutnya adalah desain admin. Di sini desain admin yang pertama ada tampilan awal sama seperti desain TKSK. Setelah itu memilih TKSK atau admin. Jika admin berarti memilih admin. Setelah itu sama memasukkan username dan password. Setelah itu login. Setelah itu admin bisa jika ingin melihat siapa yang menerima dan tidak menerima, bisa memilih opsi pilihan. Setelah itu bisa memasukkan nama atau nomor KTP penerima yang akan dilihat. Seperti contoh ini ada Pak Suprapto. Di sini Pak Suprapto ada 2. Pak Suprapto yang pertama itu menerima dan yang Pak Suprapto yang kedua itu tidak menerima. Yang menerima itu jumlah keluarganya ada 6, yang tidak menerima jumlah keluarganya 2. Yang tidak menerima itu bekerja sebagai karyawan swasta dan yang menerima bekerja sebagai buruh. Desain yang terakhir adalah desain untuk kepala desa atau admin. Bisa. Di sini ada tampilan awal. Setelah itu memilih TKSK atau admin. Kades biasanya admin. Setelah itu login. Setelah itu di sini ada pencarian dan ada laporan. Jika pencarian akan terlihat siapa saja yang menerima sesuai dengan nama yang dicari. Jika laporan akan seperti ini. Nanti bisa cetak laporan. Di sini ada Pak Suprapto mendapat bantuan, Pak Asmawi mendapat bantuan, Pak Yusuf tidak, Bu Sunarti mendapat. Setelah itu nanti bisa cetak laporan dan laporannya akan ditandatangani oleh kepala desa. Baik, pembahasan terakhir pada presentasi ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengembangan sistem informasi berbasis web pendataan calon penerima bantuan sosial memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses pendistribusian bantuan sosial. Melalui permasalahan analisis yang ada, keterbatasan dalam pengelolaan data calon penerima bantuan sosial secara manual mengakibatkan ketidaktepatan dan ketidakakuratan dalam pembagian bantuan. Dengan merancang dan mengimplementasikan sistem informasi pendataan bantuan sosial berbasis web, diharapkan dapat mempermudah pendataan, pengelolaan data, dan distribusi yang tepat sasaran. Manfaat yang diharapkan dari sistem informasi ini antara lain untuk peningkatan akurasi, efisiensi dalam proses pendistribusian, serta kemudahan dalam pelaporan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam memaparkan materi presentasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.